Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'in fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan dialog, berdiskusi di materi Adabul Mar'ah fil Islam. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Syiar Ramadan 1442 Hijriah. Baiklah, di pagi hari ini ada hadir di depan saya narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Handa Khairawati, MPD. Beliau adalah Wakil Ketua 2 Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Barat. Dan sekarang juga masih aktif di salah satu dosen di YN Pontianak, FTIK IAIN Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah, untuk materi Adabul Mar'ah fil Islam ini, beliau akan menjelaskan dan kita berdiskusi bersama ya Bunda ya, di pagi hari ini dengan judul Menata Dirimu Melalui Adabul Mar'ah fil Islam Menuju Takwa. Baiklah, dengan mengucapkan bismillah, kita mulai ya Bunda ya. Ya, saya persilahkan. Terima kasih Kak Yumi, terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah yang telah memfasilitasi kegiatan Syiar Ramadan, termasuk kita dalam menyemarakkan kegiatan Ramadan di masa pandemi ini, jadi meski kita tidak bertatap muka. Selawat dan salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya, dengan berkahnya pada pagi hari ini kita sampai pada ruangan ini dengan selamat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Syiar Ramadan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Syiar Ramadan ini nanti tersebar kepada seluruh jamaah kita melalui YouTube nanti yang akan datang. Serta kita sampaikan ucapan selamat berpuasa ya Kak Yumi pada awal ini kepada para muslimin dan muslimat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan puasa ini menjadi puasa terbaik kita di tahun ini. Amin, amin ya Allah. Ya Allah, sehingga menjadi hamba yang bertakwa. Saya menyitir salah satu surah yang menjadi dasar dari Adabul Mar'ah fil Islami. Adabul Mar'ah fil Islam ini terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi bukan orang muslim saja seruan ini.
Inna khalaqnakum, sesungguhnya kata Allah, kami jadikan kamu min zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Jadi hanya dua makhluk saja yang ada di dunia ini, manusia itu laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailah, dan aku jadikan kata Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan betapa banyak bangsa, betapa banyak suku dan tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Li ta'aruf, untuk ta'aruf, untuk berkenalan. Inna akramakum, dari pergaulan-pergaulan itu yang paling mulia di sisi Allah. Indallahi atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Maka itu juga yang menjadi tema kita pagi hari ini. Bukan menata dirimu, tapi mari menata diri melalui pemahaman terhadap adabul mar'ah fil Islam, yaitu adab di dalam Islam, untuk mencapai ketakwaan. Karena takwa itulah derajat paling tinggi. Dan itulah yang akan dicapai oleh yang akan dihantarkan oleh Muhammadiyah kepada semua jamaah dan simpatisan dan sebagainya. Begitu, Kak Yumi. Baiklah. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Bun, keterkaitan adabul mar'ah fil Islam ini. Ya. Mengapa kita perlu adabul mar'ah fil Islam ini, khususnya untuk diri kita? Ya, Bun, silahkan, Bun. Di Muhammadiyah, di Aisyah, atau di semua lingkungan amal Muhammadiyah beserta ortom-ortomnya, itu ada surah An-Nahl ayat 97 yang bunyinya man amila sholihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannakum hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat baik, laki-laki dan perempuan, sedang dia adalah orang mukmin, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Saya kira kehidupan yang baik ini menjadi doa, menjadi harapan dari semua manusia yang hidup. Makanya ada doa habis sholat kita kan? Ya. Sholat yang kita panjatkan itu kita meminta adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Walaupun orang menjalaninya ada yang tak baik di dunia, tak baik di akhirat. Ya, dan artinya sebenarnya Allah sudah menggariskan tuntunan-tuntunan itu. Nah, di Muhammadiyah, adabul mar'ah fil Islam ini memang diberikan kepada aturan, maksudnya diberikan khusus kepada wanita. Karena kita tahu jumlah wanita di Indonesia ini separuh dari jumlah penduduk, hanya kurang sekian persen. Kalau tidak salah saya 47, sekian persen adalah jumlah wanita. Nah, dan jumlah wanita di Muhammadiyah pun banyak yang masuk atau yang ada, makanya Muhammadiyah menyediakan ortom sendiri untuk Muhammadiyah perempuan yang disebut dengan Aisyah, dan anaknya mulai dari Nasyatul Aisyah. Nah, itu perempuan sampai ke pelajar Muhammadiyah yang memang tidak dipisah. Jadi dipisah itu setelah mereka remaja, yaitu NA itu. Jadi yang IPM, yang IMM itu tidak dipisah laki perempuannya. Makanya kesemuanya mereka angkatan Muhammadiyah. Nah, mereka inilah yang masuk kepada ayat kita ini. Kita ingin kehidupan yang lebih baik. Saya kira orang jahat pun tidak ada doa yang mau kehidupan yang jahat. Nah, mereka ingin semua lebih baik. Nah, oleh sebab itu Muhammadiyah menciptakan satu buku yang isinya hanya 99 lembar sama dengan Asmaul Husna. Itu untuk dipelajari, dipahami, diyakinkan dan diamalkan oleh semua warga Muhammadiyah, baik dari TK maupun pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah. Baik, Bunda. Jadi intinya mengajarkan kita kebaikan, ya, mengajarkan kita kebaikan budaya untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Ya, jadi sesuai dengan tuntunan Al-Quran di surat An-Nahl ayat 97 tadi, Bunda. Ya, baik, Bunda. Jadi
khususnya untuk kita di warga Muhammadiyah, mungkin masih ada yang belum memahami Bunda. Apa yang dimaksud dengan adabul mar'ah fil Islam? Silakan Bunda. Jadi adabul mar'ah kalau terminologinya mungkin panjang. Kita ambil yang singkat yang mudah dipahami. Adabul mar'ah itu adab. Adab itu maksudnya perilaku bicara, bahasa kita, tata cara, atau mungkin bahasa agamanya akhlak. Akhlak ya. Budi pekerti yang dimiliki oleh warga Muhammadiyah sesuai dengan diutusnya Rasulullah, buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi yang pertama sekali diperangi oleh Rasulullah itu adalah akhlak. Itu yang yang nampak. Soalnya kalau akidah tuh enggak nampak, Bu. Orang bilang saya percaya kepada Tuhan, buktinya ini hanya dia. Tidak nampak kan. Tapi yang nampak, tampil ke permukaan itu akhlak. Sehingga dari akhlak itu kita bisa mengatakan, oh orang ini kasar, orang ini sadis, orang ini begini. Dari mana? Dari akhlak. Dari mana? Dari bahasa lisannya, dari kemudian perilakunya. Nah makanya itu ditekankan betul bahwa buistu liutammima, Rasulullah mengatakan buistu, aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi kita dilihat dari akhlak. Bahasa agama itu akhlak dan budi pekerti. Sedangkan karakter itu bukan bahasa kita. Nah, kan kalau sekarang ini dalam dunia pendidikan malah seolah-olah karakter. Akhlak itu mulai terpinggirkan. Saya juga selaku dosen YIN itu kadang-kadang protes. Kok penelitian apa segala macam tuh yang berbau akhlak kalau dimasukkan, diusulkan itu kayaknya enggak tertarik. Tapi kalau bunyinya karakter itu orang berlomba-lomba sampai jurnal-jurnal asing pun begitu karakter. Padahal kita tidak mengenal karakter. Karakter itu adalah bagian kecil dari akhlak. Karakter yang perilaku yang muncul. Padahal akhlak itu besar karena akhlak itu menyangkut akhlak yang sifatnya vertikal dan akhlak yang sifatnya horizontal. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Bahkan tumbuh-tumbuhan dan binatang. Nah kan kalau misal kita ke Arab itu kan tidak boleh menginjak rumput pun tidak dibolehkan. Nah itu termasuk akhlak. Jadi sampai sekecil-kecil itu akhlak bukan hanya waktu kita bangun, sampai akhlak tidur juga. Akhlak mau tidur itu diatur oleh Al-Quran. Nah jadi adabul itu adab dalam Islam. Jadi maksudnya tata cara bagaimana kita berperilaku di dalam Islam. Cuman ada mar'ah di situ. Mar'ah itu adabul mar'ah, misalnya adab perempuan. Kenapa perempuan? Perempuan ini adalah makhluk yang paling mulia. Nabi mengatakan waktu ada pertanyaan dari sahabat, siapa yang paling aku hormati? Harus hormati. Ibumu, kata Rasulullah. Tanya lagi, ibumu. Siapa lagi? Ibumu, baru ayahmu. Jadi 3 kali ibu itu disebut. Nah, kalau kita mengambil contoh misalnya ibu jari. Tanpa ibu jari, kita tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Kita mau pegang ini, tanpa ibu jari, macam mana megang? Nah, kita mau makan saja tanpa ibu jari. Jadi ibu jari itu adalah sangat bermanfaat. Ini sebenarnya bahasa apa istilahnya ayat. Kalau ayat-ayat Allah yang bisa dibaca lewat tubuh kita. Nah, orang bisa nyanyi, orang bisa bertinju, semua aktivitas bisa dilakukan dengan ibu jari. Tanpa ibu jari bayangkan dan lihat apa yang bisa nulis tidak bisa. Sekarang orang menulis bisa mengetik bisa apa segala macam karena ada ibu jari. Dan semua jari kita tak akan bisa mencapai dengan sempurna jari-jari yang lain tanpa ibu jari. Tapi ibu jari bisa menyentuh semua dengan sempurna. Mau sentuhan yang kasar maupun sentuhan yang lembut. Begitu. Baik, Bunda. Jadi akhlak ini yang dinamakan adabul mar'ah ini rupanya lebih spesifiknya ke perempuan. Ya karena tadi yang Bunda bilang tadi bahwa karena perempuan itu sangat adalah makhluk yang sangat dimuliakan ya. Baik, Bunda. Perjalannya waktu adabul mar'ah ini fil Islam ini merupakan juga materi yang wajib
Ya, ya wajib yang Wajib. harus kita sampaikan kepada dalam pengkaderan dalam pengkaderan ya. Berjalannya waktu ini Aisyah sudah memasuki umur 103 ya. tahun, sedangkan Muhammadiyah sendiri sudah memasuki 107 tahun ya Bunda ya. Jadi alhamdulillah sudah berabad umurnya ya. Masuk abad kedua ya. Jadi ini tahapan masuk abad kedua. Jadi keterkaitan Adabul Mar'ah ini kapan berdirinya Bunda? Adabul Mar'ah ini ditetapkan dalam Muktamar Tarjih di Garut yang diselenggarakan pada 18 sampai 23 April tahun 1976. Berarti umurnya 45 tahun. Kalau 45 tahun ini seorang laki-laki atau seorang perempuan dah matang. Sudah matang. Kalau perempuan malah dah nak capai nenek-nenek. Nah, ya. Jadi di umur-umur ini seharusnya kader-kader Aisyah Muhammadiyah ini juga sudah memilah terlebih kepada akhlaknya ya Bun ya, akhlaknya. Bagaimana akhlaknya khususnya ke vertikal tadi yang Bunda sampaikan maupun ke horizontalnya ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Bunda baru separuh jalan ini mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya, khususnya di kader-kader Muhammadiyah dan Aisyah serta ortom Muhammadiyah lainnya. Dan hanya harus, kalaupun tidak paham harus baca bukunya, beli bukunya. Wajib memiliki buku itu saya kira. Bunda, ya. Selanjutnya Bunda, ya bagaimana pergaulan wanita di masa pergaulan wanita itu di mana saja Bunda? Di mana dia sudah yang maksudnya ini kelompok mana saja yang harus melaksanakan ini mungkin ya Bu Imi. Ya. Sebenarnya Adabul Mar'ah ini sangat luas. Jadi mulai dari semua pergaulan turun kita dari rumah sampai kembali ke rumah lagi. Nah, kalau kita melihat di sini ada pembagian klasifikasi yang sangat besar, yaitu pergaulan dalam rumah tangga. Pergaulan dalam rumah tangga, pergaulan dalam masyarakat, pergaulan dalam pendidikan di sekolah. Sekolah kita kan mulai dari TK atau TK ABA sampai ke perguruan tinggi. Nah, kita mungkin karena waktunya terbatas nanti bisa kita bagi beberapa. Mungkin pada kesempatan ini kita baru sedikit saja membahas tentang pergaulan dalam rumah tangga dan pergaulan di masyarakat. Ya. Kenapa saya bahas pergaulan dalam rumah tangga? Ini terkait dengan masa pandemi sekarang ini yang istilahnya membuat orang harus kembali ke rumah. Nah, ini kan seolah-olah selama ini sebelum pandemi itu rumah itu istilahnya cuma tempat tidur saja. Anak pergi ke sekolah, suami pergi ke kantor, istri pergi ke kantor, tinggal balik semuanya tinggal letih. Nah, kalau di sini banyak sekali dalam Adabul Mar'ah fil Islam ini rumah tangga adalah salah satu tempat, atau kalau dia mengatakan itu adalah madrasah bagi anak-anak. Nah, sekarang ini kan banyak yang ngomel. Capek lah di rumah, bosan lah di rumah, suntuk lah di rumah, macam-macam. Yang di rumah ini ceritanya ya kan, saya kira laki-laki bahkan kemarin dalam pengajian pimpinan Gerakan Subuh Mengaji pimpinan wilayah Muhammadiyah, Mbak Rita itu yang dari KPAI menyatakan bahkan kekerasan yang dialami oleh anak-anak di masa pandemi ini meningkat. Itu pertama meningkat, kedua itu tidak berhubungan dengan pendidikan. Maksudnya gini, itu dilakukan oleh mereka yang berpendidikan apapun, termasuk mereka yang profesor. Itu pun melakukan kekerasan terhadap anaknya. Kan selama ini mengatakan kalau tingginya tingkat pendidikan seseorang, maka perilakunya akan semakin baik. Tapi kena hajar nona pandemi sekarang ini, nona COVID ini, ternyata orang dengan tingkat stres yang tinggi itu lupa. Nah, makanya sebenarnya salah satu anunya adalah sabar. Jadi anak-anak dicubit. Kalau kita dulu ya, guru misalnya cubit anak-anak kita, orang tua mendatangi gurunya. Protes. Sampai ada kasus yang siswanya dicubit gurunya, orang tuanya gurunya ditinju oleh orang tuanya kan. Bukan hanya protes, Bu. Maka dihajar sama orang tuanya.
Nah, sekarang ini siapa yang mau menghajar orang tua yang memberi kekerasan? Selain juga ini, selain secara lisan, maunya secara fisik juga. Kita menonton anak-anak yang dipukuli oleh ibunya karena tidak mau belajar. Anak-anak yang dengan gawainya, asik dengan gawainya, bahkan tingkat gawai juga banyak membuat sisi-sisi negatif yang ditimbulkan kekerasan. Maka kekerasan online sekarang ini meningkat 300%. Nah, Ya. ya. Jadi ini ya Bun ya, apa sangat-sangat ini juga ya. Jadi mulainya perlukan dia mulainya PHWM ini dari rumah tangga. dari rumah tangga ya kan. Makanya harus dibaca bagaimana bersikap dalam rumah tangga sebagai anak. Kita kan dalam rumah tangga pertama sebagai anak, dua sebagai istri, sebagai pendamping suami, sebagai pekerja rumah tangga juga kan. Nah, ya. kita masak, kita nyuci, apa ya, multifungsi lah namanya perempuan. Kalau bapak mungkin masih bisa gak bapak tuh berkeliaran di musim pandemi ini. Kalau ibu yang full ibu-ibu yang seperti kami-kami yang berkantor ini kan berkantor juga di rumah. Jadi rumah itu sebagai kantor, sebagai sekolah, sebagai tempat bermain dan semuanya full di rumah. Jadi pandemi ini seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita, ini rumahmu, ini madrasahmu, tolong kamu atur, jaga. Anak-anak sudah banyak yang menjadi korban di luaran sana. Ya. Jadi sebenarnya yang bisa membentuk akhlak itu orang tua. Ya, orang tua. Ya. Jadi prioritasnya itu ibu ya, ibu Ya, karena ibu yang ayah. tadi bagaimanapun yang Bunda bilangkan tadi bahwa rumah tangga itulah madrasahnya Ya, anak-anak madrasah. itu. Jadi itu lebih tepat ya Bunda ya. Fungsi ayah pun itu Kak Yumi itu sangat berperan. Karena data menunjukkan kemarin itu mereka yang tidak mendapat figur ayah di rumah tangga itu rata-rata mendapat kekerasan seksual. Ya. Jadi mereka gampang percaya kepada orang. Nah, itu kemarin dilihat dari panti-panti asuhan dan pusat-pusat rehabilitasi di KPAI. Ya, baik Bunda. Untuk selanjutnya Bunda. Jadi menurut Bunda siapa saja yang wajib diprioritaskan untuk mengamalkan adabul mar'ah fil Islam ini? Kalau kita bicara wajib berarti ini harus dilaksanakan kan? Ya. Yang harus melaksanakan isi adabul mar'ah fil Islam ini yang pertama adalah pimpinan. Pimpinan ortom semua. Karena dia adalah pemimpin. Ada istilah dari siapa saya lupa itu bahwa busuknya ikan itu dimulai dari kepala. Kalau kita lihat ikan, kalau kepalanya bagus kan, kalau ikan yang dilihat kepalanya dulu, bukan. Kalau kita beli ikan, Kak Yumi, kalau beli ikan kan bukan ekornya, mesti kita buka itu kepalanya, lihat insangnya. Nah, jadi busuknya itu adalah dari kepala. Jadi kalau kepala ini jelek, tidak mengamalkan yang baik yang diajarkan oleh adabul mar'ah fil Islami, maka jangan berharap ke bawahnya baik. Jadi kalau itu pimpinan Aisyah, pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan ortom yang lain termasuk pelajar wajibnya bukan sudah masuknya wajib ain, fardu ain. Bukan fardu model apa tuh orang meninggal itu yang penting satu saja melaksanakan, yang lain sudah dianggap gugur. Nah, bukan begitu. Jadi ini fardu ain, setiap orang harus menunjukkan dalam perilakunya sebagai pimpinan Muhammadiyah. Kenapa pimpinan wajib? Karena kita ini udah masuk 101 abad, masuk abad kedua. Muhammadiyah sudah membuat tema. Muhammadiyah itu adalah organisasi berkemajuan, organisasi lintas batas. Dan sekarang anggotanya bukan cuma di Indonesia. Ada PCM pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Amerika, Australia, di mana-mana sudah banyak. Ya, itu saya tahu kemarin itu waktu ada acara seminar internasional yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Amerika. Mulainya jam 10 Kak Yumi. Jam 10 malam.
Pembicaranya dengan pandemi ini, pembicaranya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu Aisyah dari Jogja. Nah, diminta untuk salah satu pembicaranya. Nah, luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kenapa kita perlu menjaga adab, tata cara, budi pekerti kita itu, adabul mar'ah? Karena kita ini bukan lingkup kecil lagi. Kita ini sudah lingkup Luas yang ya, sangat Bunda, ya. luas, Ya. lingkup dunia. Jadi perilaku kita, kemudian adab kita itu semuanya menjadi sorotan. Apalagi seperti sekarang kita masuk misalnya ke dalam media-media online, itunya harus diperhitungkan semuanya. Bagaimanapun adalah ibda' binafsi. Kita mulai dulu. Yang selanjutnya selain pimpinan organisasi, pimpinan amal usaha. Pimpinan amal usaha wajib. Semua pimpinan, semua yang namanya pimpinan. Kalau di AUM misalnya perguruan tinggi, mulai dari rektor sampai administrasi, semua yang ngurus itu harus. Nah, kalau misalnya di panti juga pimpinan panti dan semua sampai tukang masak wajib. Kenapa tukang masak? Ya karena dia yang melayani. Kalau dia salah kan. Nah, terus kalau TK juga begitu, pimpinan TK dan semuanya. Jadi tidak ada cerita bahwa PHIWM ini wajib dimiliki oleh pimpinan Ortom 13 saja. Semua harus melaksanakan. Jadi fardu ain. Nah, lebih-lebih kita banyak kasus sekarang ini kan. Muhammadiyah udah semakin besar. Ada orang-orang yang diingatkan jangan kamu mencari jangan kamu besar-besarkan Muhammadiyah, jangan mencari untung. Berilah untung Muhammadiyah, jangan mencari untung di Muhammadiyah. Nah, kita kan tahu Muhammadiyah punya ratusan perguruan tinggi. Orang-orang itu tidak dibayar. Pengurus Muhammadiyah tidak dibayar. Mereka dibayar kalau seandainya mereka jadi pegawai di amal usaha. Nah, kita kan kesalkan ini kadang-kadang ada orang-orang yang masuk ke Muhammadiyah itu menjadi menjadi sebenarnya kalau saya katakan itu menjadi kayak kumbang di Muhammadiyah. Kalau keinginannya tidak difasilitasi Muhammadiyah, jadi seperti kumbang ya begitu ya. Nah, dan banyak sekali orang yang kecewa Muhammadiyah begitu tujuannya tidak tercapai, kemudian tidak ada apa yang diinginkan, tidak ada di Muhammadiyah, langsung dia cabut dan pergi. Nah, itu pernah diingatkan. Saya mendengar kemarin salah seorang pembicara, jangan kamu memiliki cita-cita jangan kamu titipkan cita-cita dan keinginanmu di Muhammadiyah. Karena tidak bakal sampai, dan orang-orang yang seperti ini hanya sempalan. Sebentar aja di Muhammadiyah, apabila keinginannya tercapai, cabut dia. Sudah selesai. Nah, tapi katanya cita-cita Muhammadiyah lah yang seharusnya menjadi cita-cita kita. Karena cita-cita Muhammadiyah adalah menuju masyarakat yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam. Yang sebenar-benarnya untuk mencapai ridha Allah dan sampai untuk menuju surga Allah, sampai di jannah. Jadi kita pengen bersama-sama di jannah. Makanya kita sangat heran ada orang yang menginfakkan hartanya jor-joran ke Muhammadiyah. Nah, karena apa? Karena target mereka jannah. Sekarang ini Kak Yumi mohon maaf. Saya tuh menengok orang yang doktor, yang profesor, yang apa. Kita kalah misalnya dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Dia tuh mau ngasihkan hartanya, ngasihkan ini, ngasihkan itu ke Muhammadiyah. Ada. Kemarin saya ketemu dengan Bu Nin dalam pengajian. Beliau tuh menginfakkan sekian hektar tanahnya hanya untuk membuat pendidikan TK, ABA di lingkungan Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat. Nah, sekarang ini kita juga ada PR. Muhammadiyah Kalimantan Barat sedang merencanakan akan mendirikan rumah sakit yang insya Allah nanti akan dibangun di Ampera, di dekat STKIP. Nah, Aisyah sekarang ini juga sedang mendirikan TK percontohan yang digagas oleh Ibu Bari. Bu Bari itu sudah sedemikian rupa beliau berkorban untuk Aisyah dan Muhammadiyah. Mulai dari
SD Muhammadiyah, kemudian Universitas Muhammadiyah, Stikes Muhammadiyah, dan Polita. Tapi kita lihat rumahnya sederhana saja, beliau sederhana saja, pakai mobil sederhana saja. Mudah-mudahan semua amaliyah beliau itu adalah infak dan sedekah beliau yang mengalir sampai beliau ada di liang lahat sana. Ya. Baik, Jadi itu pentingnya. jadi Ya. selanjutnya siapa saja Bun? Yang ini berarti pimpinan saja ya Bun ya? Enggak, pimpinan dan semua. Semua jajaran. Karena pimpinan itulah yang nanti memberikan contoh. Ya. Dan kita mewajibkan kalau perlu buku ini wajib dimiliki. Ini adalah kitab yang wajib dimiliki warga Muhammadiyah selain kitab suci Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, Baik Bun. Bagaimana Bun cara untuk menerapkan adabul mar'ah fil Islam ini, khususnya mungkin ya Bun ya, ya. untuk diri kita sendirilah ya Bun ya, khususnya untuk diri kita sendiri. Bagaimana cara menerapkannya Bun? Kalau di dalam organisasi kita itu kan punya mekanisme kader. Ya. Sebenarnya ini adalah materi wajib di pengkaderan. Pengkaderan itu kan dilaksanakan oleh masing-masing ortom. Seperti kita di Aisyah mungkin pengkaderannya mulai termasuk pengkaderan untuk guru-guru TK ABA, untuk mahasiswa, untuk pengurus Aisyah, secara berjenjang ada. Nah itu harus diingatkan. Termasuk di Muhammadiyah juga saya kira pengkaderan itu masuk pertama secara resmi masuk di pengkaderan. Materi resminya masuk di pengkaderan. Selanjutnya secara bertahap ini mungkin termasuk yang belum kita ketahui termasuk seleksi pimpinan, pengangkatan pimpinan di Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah itu tidak mempertimbangkan ini. Karena kita lihat di situ mungkin masih ada kecolongan kita ini Muhammadiyah itu orang-orang tertentu yang sebenarnya tidak layak secara integritas menjadi pimpinan di Muhammadiyah karena terbukti sesuatu dan lain. Kita di rumah, kita di masyarakat, kita dalam pergaulan. Dalam pergaulan kita mengakui perbedaan dengan orang lain. Kita mengakui tadi kan su'uban wa qabailah. Nah, suku, bangsa semuanya kita, perbedaan agama kita akui. Nah, kemudian saling menghormati Muhammadiyah, makanya tidak banyak berbenturan. Karena Muhammadiyah ngatur warganya itu benar dengan adanya ini. Jadi kalau kita mengikuti Muhammadiyah dengan sebenar-benarnya, insya Allah kita tidak pernah berbenturan dengan orang lain. Bahkan kita sudah membantu sedemikian rupa pemerintah, terutama masa pandemi ini, yaitu dengan rumah sakit, dengan segala macam fasilitas Muhammadiyah yang miliki. Nah, harusnya pemerintah juga berterima kasih kepada kita. Karena kita udah mengorbankan nakes dan dokter-dokter kita dalam masa pandemi ini. Iya, Bun. Ya, baik, Bun. Alhamdulillah ya. Jadi apa yang dipaparkan Bunda Hera di pagi hari ini keterkaitan adab ya atau perilaku tadi ya, Bun ya. Jadi yang sudah mengacu di Al-Qur'an, ada salah satunya di An-Nahl ayat 97 tadi Bunda ya. Jadi adabul mar'ah dikhususkan lebih kepada perempuan. Ya, jadi karena apa tadi? Karena perempuan itu sangat mulia tadi Bun ya. Dan perempuan itu juga merupakan salah satu penggerak ya, penggerak dan madrasah untuk anak-anaknya di rumah. Jadi tadi akhlak itu dimulai dari rumah tangga. Betul. Ya. Jadi bagaimana akhlak kita di rumah tangga, di pergaulan, di lingkungan kerja kita, di masyarakat luas ya. Jadi apa yang sudah kita tanam di rumah tangga itu ya Bun ya, insya Allah akan dituainya juga, dituai di masyarakat luas, di kehidupan luas. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini di materi adabul mar'ah.
Terima kasih atas Ya, paparannya, sama-sama. Bunda. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu ini kita bisa sama-sama mendapatkan pencerahan dari materi ini. Mudah-mudahan tersampaikan, khususnya di warga Muhammadiyah beserta otomnya, yaitu Aisyah, Nasihatul Aisyah, Ikatan Angkatan Muda Pemuda Muhammadiyah, Muhammadiyah, Ikatan Remaja pelajar. Muhammadiyah, pelajar ya. Bahkan Mudah-mudahan rupanya yang kecil itu Kak Yumi ada HW. HW itu ya, mulai dari HW 7 tahun. 7 Nah, tahunan, ya. ya. Jadi Ya, itu khusus untuk pelajar itu, untuk Bunda. pelajar. Ya, jadi mudah-mudahan bisa tersampaikan dan kita mendapatkan pencerahan bahwa yang paling utama di dalam lingkungan rumah tangga maupun tempat kerja maupun di organisasi kita, bahwa akhlak atau adab kita itu sangat-sangat Nomor satu yang harus kita prioritaskan, ya. Jadi bagaimana hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia itu semua sudah diatur di dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sendiri pun memerangi, ya, memerangi akhlak mengatakan ini, itu ya, mengatakan bu'istu, ya. Jadi tadi makarimal akhlak. ya, baik Bun. Baik, mungkin ini yang bisa Bunda sampaikan, yang kita sharingkan bersama. Mudah-mudahan membawa dan manfaat, bisa ya, sehingga pergerakan organisasi kita makin maju sesuai dengan tema Muhammadiyah, berkemajuan, ya. Betul. Jadi Muhammadiyah itu berkemajuan. Jadi dengan kondisi pandemi di kondisi Ramadan tahun 1442 Hijriah ini, mudah-mudahan kita bisa terus beraktivitas ya Bunda, sehat selalu. Amin ya. Jadi kita tutup kajian ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.